Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai SCM 500 procurement. Pada exercises dan penjelasan sebelumnya, Anda selalu membeli berhubungan dengan vendor membeli barang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas procurement of external services. Procurement of external services itu adalah bagaimana perusahaan berhubungan dengan vendor tidak untuk membeli barang, namun kita adalah membeli jasa. Anda bisa buka SAP-nya di exercises 19. Jadi pembahasan procurement of external services akan kita bahas di exercises 19, 20, dan 21. Baik, silakan Anda buka exercise 19-nya. Exercise 19 kita akan membahas master data for external services management. Baik, sudah sampai sini? Baik, jadi kita selalu akan membahas di bidang logistik, jadi Anda melakukan ke Service Master. Exercise 19 ini pada dasarnya melihat apakah kita pernah berhubungan, jadi kalau kita biasanya berhubungan dengan vendor yang berhubungan dengan jasa, biasanya itu kita adalah langganan. Kita akan ngecek database kita apakah ada atau tidak. Di Service Master, jadi logistik, material management, Service Master, kita buka Service dan Service Master. Tiketnya adalah AC03, Service Master, ya, AC03. Double klik. Nah, ini adalah display service, gitu ya. Display service. Kita akan melihat display service kita, caranya gimana? Other service. Yang kita ingin lihat adalah ada dua service yang kita lihat adalah T-LM1, kemudian kelas saya adalah C, jadi kelas Anda A ya A, kelas Anda B ya B, dan nomor saya. Oke, sampai sini kita continue. Nah, service saya sudah ada taking down fluorescent tube C nomor saya. Ya. Kemudian saya ingin melihat yang di service saya yang kedua, T-LM2. Kita ke other services. Kemudian T-LM2, kemudian kelasnya Anda, kemudian nomor Anda. Oke, kemudian continue. Oke, dua service sudah ada, tadi service fluorescent, dan ini adalah delivering of new fluorescent. Oke, di nomor 2, di exercise 19, kita akan lihat masing-masing ini apakah kita dulu sudah dikasih harga berapa. Maka kita akan lihat service condition-nya di ML41. Nah, kalau kita masih di posisi gini, kita tinggal /N ML41. Kita enter. Nah, kita diminta untuk lihat bahwa kita masukkan purchasing organization kita 1000, vendor kita sekarang pakai vendor E, jadi T-K500E, nomor saya, kelas saya C, nomor saya, gitu ya. T-K500E, kalau kelas Anda A ya A, ya B ya B, dan nomor Anda. Gitu ya. Kemudian activity number-nya saya semua yang mau saya lihat, perhatikan di sini adalah display. Jadi display itu tergantung kita yang mau kita lihat. Kalau Anda di sini hanya T-LM1 saja, makanya dilihat hanya T-LM1 saja. Kalau ini kita kosongin, maka kita akan melihat semua yang kita pernah berhubungan dengan TK500EC. Baik, sampai sini kita execute. Nah, kita lihat bahwa T-LM dengan vendor TK500E, kita itu pernah order T-LM1, jadi pernah punya perjanjian untuk T-LM1, itu harganya dulu 2 euro per pieces, dan T-LM2C itu adalah 4,5 euro per pieces. Jadi sudah ada harganya. Baik, kita akan kembali ke depan.
/n. Kita lanjutkan, berarti kita sekarang sudah punya database, tentu saja kita bisa buat PO-nya. Jadi selalu begitu ya, dicek database-nya, kalau belum kita buat, kalau sudah tinggal kita lihat. Baik, kita exercises 20, procurement of external services. Gitu ya, procurement for external services. Oke, kita seperti biasa kalau tiketnya buat PO itu adalah ME21N. Nah, vendor kita tadi karena kita mau beli jasa, vendor kita yang khusus jasa adalah T-K500E kelas Anda apa, kemudian ya kelas Anda, terus kemudian nomor Anda. Ya, di exercises 20 kita akan buat PO-nya. Kita enter. Nah, di sini di buku Anda itu Anda harus langsung pindah ke item overview. Jadi Anda tinggal expand ini. Ya, Anda langsung ke item overview, account assignment-nya itu adalah unknown. Jadi U, copy, kemudian item kategorinya Anda ke service yaitu D. Nah, short text-nya itu adalah Anda diminta ngetik adalah exchange of fluorescein ya, exchange of fluorescent tubes Nah, supaya kelihatan ini punya kelasnya siapa, Anda tambahi keterangannya pakai kelas dan nomor Anda. Ini sebenarnya tidak ada di buku ya, cuma tinggal tambahkan. Kemudian material grupnya adalah 007, mohon maaf. Kemudian plan-nya tentu saja 1000 plan kita, pabrik kita. Nah, pohon diperhatikan di exercises 20, Anda tidak hanya diminta di item overview ini saja. Padahal kita juga harus melihat bahwa kita ini dikerjakan di purchasing organization berapa. Jadi jangan lupa yang atas diisi purchasing organization-nya 1000, kemudian purchasing group-nya seperti biasa adalah T nomor Anda, dan company code-nya 1000. Jadi supaya ketika membuat PO itu kita tidak kita ini posisi siapa yang membuat, karena PO itu nanti akan berhubungan dengan hutang gitu ya. Jadi akan berhubungan dengan pembayaran. Jadi harus jelas dulu purchasing organization, purchasing group sama company code. Silakan ditambahkan informasi ini di modul Anda. Anda enter. Nah, di sini setelah di-enter, karena kita memilih D, service, maka kita akan ada di menu services ini. Jadi yang kita number itu adalah service number T-min LM 1, kemudian tadi kelas Anda A atau B, gitu ya. Saya pakai kelas T, kemudian nomor saya. Jumlahnya yang saya mau beli 100. Ya, kemudian di line 2, jadi ini bukan line 10, line 20 ya, line 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di T min LM 2, kelas saya T, nomor saya. Ya, A, B, C-nya monggo silahkan disesuaikan. Kemudian ini 100. Ya, sudah sampai sini, Anda enter aja supaya memastikan. Nah, dia otomatis karena ini adalah database service kita nggak perlu lagi nulis ketika kita tadi lihat ini di exercise 19. Dan Anda perhatikan di sini dia otomatis membawa gross price-nya di database kita. Jadi misalkan TK500E ini, itu dia menaikkan harga dengan harga baru, biasanya untuk
pelanggan-pelanggan lama tetap dikasih perjanjian ini. Makanya kadang-kadang supaya kita tidak lupa itu dibuatkan database-nya. Jadi sudah ada harganya. Jadi kalau naik kita tinggal merubah di database material T-LM. Begitu. Nah, karena tadi kita account assignment-nya adalah unknown, kemudian item kategorinya adalah D atau services, kita juga harus membatasi. Jadi kita akan ke limit, ya, limit, overload limitnya berarti kan 200. Jadi 100 dan 100, expected value-nya adalah juga 200. Ya, kemudian kita enter. Kemudian, jadi sudah PO kita post atau kita save. Nah, muncul nomor PO kita 45 sekian, gitu ya. Seperti biasa saya tidak ingin ketika Anda di SCM 500 Anda masih menulis ini, tapi Anda nanti harus sudah bisa mencari ketika kita buat invoice. Oke, selesai exercises 520. Nah, di exercises 21 itu adalah kalau di material kita adalah MIGO dan MIRO. Jadi good receive dan invoice verification. Di exercises 21 itu adalah service entry. Jadi kita menerima jasanya, service kita menerima jasanya. Jadi penerimaan jasa service entry dan invoice verification. Jadi bukan MIGO MIRO tapi service entry dan invoice verification. Kita /n. Baik, di exercises 21 kita akan menerima servisnya. Menerima servis kita ada di service entry and accepted. Jadi ada dua lantai yang akan kita renovasi atau kita minta jasanya dari vendor, ya. Jadi ML81N, ML81N. Ya, ML81N. Ya, kemudian saya mau bahwa servisnya mana yang kan kita sudah order, maka seperti biasa kita ke other purchase order. Ya, purchase order number-nya nomor berapa? Saya lupa gitu ya, maka kita cari. Ya, berdasarkan apa? Oh, saya mau cari, saya tahu berdasarkan vendor, maka saya akan cari PO, dokumen PO berdasarkan vendor. Nah, ini purchasing dokumen berdasarkan vendor TK 500 EC gitu ya. Oke, kita continue. Ada satu nomor PO, kita copy. Kita continue. Nah, ini ada ini exchange of fluorescent tube ini tadi punya kita gitu ya. Oke, sekarang kita akan dari PO ini kita akan mengisikan informasinya. Anda lihat ini nomor PO-nya 45 sekian 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 ya. Kemudian short text-nya ini bisa di-adopt ya, di-adopt. Kemudian service text-nya adalah service entry sheet. Oke. Kita adopt dulu. Oke, kita ke create news entry sheet. Nah, masukkan dulu ya. Yang tadi masih abu-abu gitu ya, masih ada create entry sheet. Kita isikan service entry sheet. Kemudian ini masih lantai pertama, first floor. Sudah sampai sini, jadi jangan lupa tadi create entry sheet-nya. Oke,
Kemudian setelah itu kita ke basic data, account assignment kategorinya kita pilih di cost center. Sudah ketemu? Oke, cost center. Kemudian external number-nya adalah 47. Semua sama ini ya, 00, kemudian nomor Anda. Dari sini sudah. Nah, untuk lantai 1, Anda butuh apa saja gitu ya. Untuk lantai 1, Anda butuh T-LM. Jadi ada 2 service, T-LM1, kelas Anda, kelas saya T, A atau B Anda ya, nomor saya. Jadi database saya tadi, jangan lupa hurufnya gitu ya. Nanti kalau loh Bu, saya cuma T-LM1 nomor Anda saja ya, Anda kan belum tidak meng-create data itu. Oke, kuantitinya tadi kan ada 100 gitu ya. Jadi kita yang untuk first floor itu 60. Kemudian cost center-nya ini yang lain nggak usah diisi gitu ya, gross price, karena dia akan mengikuti database-nya, tapi dibebankan ke cost center T-L nomor Anda. Oke, di line kedua itu kita akan T-LM2 nomor Anda gitu ya, C nomor saya. Kemudian dibebankan jumlahnya adalah kalau tadi itu, oh ini salah nih, ini kok di short text. Kuantitinya, jadi nanti jangan salah ngisi ya, kuantitinya adalah 60 yang pertama, yang kedua juga 60. Jadi nanti yang di lantai kedua kita 40-40 kan maksimal adalah 100. Ya. Kemudian cost center yang kedua juga sama dibebankan ke departemen T-L nomor Anda. Sudah? Setelah itu Anda enter dulu. Nah, tadi itu kan merah no accepted ya. No accepted. Nah, sekarang service pertama itu sudah gitu ya, ada 2. Nah, ini otomatis harganya sudah keluar. Yang LM1 harga 2 dan LM2 harga 4,5. Ya. Setelah itu kita akan memilih sebentar saya geret ke samping. Kita akan memilih accepted accepted service. Jadi kalau kita di lab itu ada gambarnya bendera hijau seperti di modul Anda. Kalau di sini tulisannya di sini nih, accept. Ya. Kemudian kita accept dulu. Nah, ini tadi kan merah not accepted ya. Sekarang sudah will be accepted. Ya. Jadi setelah itu apa? Setelah ini kita save. Nah, ini langsung warnanya hijau. Ya, jadi nanti kalau Anda cari Bu yang benderanya hijau gimana itu kalau yang kita tidak berbasis web, tapi yang berbasis web pakai accepted tadi. Ini sudah accept ya, berarti sudah terima, nanti invoice-nya keluar. Yang berikutnya kita akan di second floor. Jangan keluar dulu gitu ya. Ini nomor accepted-nya sudah ada. Kita akan di PO yang sama ini kita akan create entry sheet berikutnya. Nomor 2. Ya. Create entry sheet, kita ke service entry sheet. Nah, tapi ini yang second floor. Sudah? Oke, kemudian di enter. Anda perhatikan di sini service entry sheet pertama sudah tidak kita pilih, kita sekarang ada di kedua gitu ya. Account assignment kategorinya sama, kita pakai cost center. Kemudian kita pakai external number-nya adalah semua sama 4800.
Ini cost center. Ya, kita ke 4800. Kemudian nomor Anda. Sudah sampai sini, kita ke sampai kayak tadi, T-L, hati-hati ketika menulis ini. 1, kelas kita C, saya, gitu ya, nomor saya. Jadi jangan lupa, jangan sampai nggak sama. Kemudian kita ke ini sudah T-LM 1. Kemudian jumlahnya, jadi jangan di short text ya, jumlahnya adalah 40. Kemudian dibebankan ke cost center yang sama, yaitu T-L nomor Anda. Kemudian jangan lupa ada 2 T-LM 2C, jumlahnya juga 40, pembebanannya juga sama. Di T-L nomor Anda. Nah, hanya saja di second floor ini, gitu ya, kita nggak hanya 2 ini saja, ada 1 servis, karena ini ternyata harus ada barang yang diganti, ya, ketika servis, misalkan spare part-nya ada yang perlu diganti, ada di line ketiga. Di line ketiga itu, saya turunkan dulu, ya, di line ketiga itu Anda tidak punya database-nya karena mengganti lampu, yaitu replacement of lamp, balas, ya. Jadi karena nggak ada database-nya ya, Anda ketikkan di short text-nya, jumlah yang diganti 2 lampu, unit of measure-nya jangan lupa PC, harganya karena kan kita nggak pernah tahu harganya, nggak ada database-nya, ini ternyata 75 per pieces, dan cost center-nya dibebankan sama T-L nomor Anda. Anda bisa enter. Nah, ini ya sudah ada 75 euro. Jadi ada 3. 1 itu TMLS 1, kemudian replacement balas di replacement of lamp di nomor line ketiga. Sampai sini sudah Anda perhatikan, Anda coba saya scroll ke atas, ini masih not accepted. Jadi belum kalau di Migo itu kan kita akan centang item OK gitu ya, di item OK. Nah ini bedanya adalah kalau service kita accept di sini. Ya, Anda coba perhatikan di atasnya will be accepted. Will be accepted. Nah, kita baru kita save. Ya, muncul bahwa dua-duanya service entry sheet yang pertama dan service entry sheet yang kedua. Ini nomor dokumennya sudah kita save. Ya. Berikutnya adalah kita akan membuat seperti biasa Miro-nya. Ya. Jadi kita /n Miro. Oke. Di Miro invoice date-nya hari ini. Hari ini berarti depend on your date. Ya, tergantung Anda ngerjakannya kapan. Kemudian reference-nya adalah RE minus E1 nomor Anda. Kemudian amount-nya 880 dan tax amount-nya 80. Saya kurang setuju kalau ini langsung Anda isikan, karena kan kita harus tahu dulu jumlah tagihan kita. Kita ke ini aja dulu, input tax-nya dulu kita ganti dulu 10%. Kita masukkan nomor PO kita dulu saja. Nomor PO kita adalah, ya berdasarkan vendor kita tadi, T-K500, E, kemudian kelas saya C, nomor saya, Anda execute, muncul nomor PO-nya, kita pilih, kita copy,
kemudian kita enter. Nah, muncul ini tagihan kita, gitu ya. Nah, muncul ini tagihan kita, jumlah tagihannya adalah 800, hutang kita 800, maka 800 input tax 10% ya ini 80, jumlah yang harus kita bayar nanti adalah 880. Ya, 800 ditambah 80. Kita enter. Sudah oke, sudah hijau berarti posted can be post. Oke, setelah itu kita post. Baik, selesai invoice kita, maka kita sudah mengerjakan procurement of external services, exercises 19, 20, dan 21. Selamat mencoba. Jangan lupa pastikan bahwa database Anda, user Anda sudah betul ketika Anda mengentry. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.